Ada satu ungkapan, likullin nas darajah. Setiap manusia, setiap kelompok manusia ada kelasnya. Kelas sosial merupakan sebuah fakta yang natural, yang tidak bisa dihindari. Setiap manusia pasti berada di dalam satu kelompok sosial. Sekolah misalnya ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. SMP, SMA itu pun sudah ada kelasnya. Ada SMP yang berkualitas, ada SMP yang setengah berkualitas, ada SMP yang grade-nya paling rendah. Begitu juga universitas. Ada universitas seperti Harvard University misalnya, atau ada Mercu Buana University, tentu masing-masing punya kelasnya tersendiri. Itu natural, itu adalah sunnatullah. Hadirin Bapak dan Saudara, setiap kelas itu punya ujian masing-masing. Tidak hanya setiap kelas, setiap manusia yang berada di dalam kelas sosial pasti diberikan ujian sesuai dengan kelasnya. Anak SD tentu berbeda dengan anak SMA atau anak S2. Orang yang menolak ujian itu sesungguhnya adalah orang yang menolak hukum alam pada yang berlaku di dalam dirinya sendiri. Orang ini pasti akan mengalami sebuah kegagalan. Jadi prinsipnya bahwa setiap manusia di kelas manapun pasti Allah berikan ujian. Ada yang menyadari ujian itu, ada yang tidak menyadari ujian. Seringkali orang menyadari ujian karena sesuatu yang menyusahkan, menyulitkan, dan membuat hidupnya tidak enak. Dibuat miskin, terasa seperti ujian. Dibuat sulit, terasa seperti ujian. Setiap musibah terasa sebagaimana ujian. Tetapi ketika Allah berikan kenikmatan, padahal kenikmatan itu sesungguhnya bagian daripada ujian, orang seringkali tidak menyadari bahwa itu adalah ujian. Dikasih jabatan, padahal itu ujian. Bagaimana dengan jabatan itu? Ia tetap mampu menjadi manusia yang amanah. Tapi orang seringkali tidak sadar bahwa itu adalah ujian. Orang hanya melihatnya dari satu perspektif, yaitu kenikmatan, yaitu level sosial kelas tinggi, yaitu naiknya derajat di hadapan manusia. Padahal itu sesungguhnya juga ujian. Diberikan kekayaan, orang seringkali menganggapnya dari satu perspektif, yaitu kenikmatan. Padahal di sisi lain itu adalah ujian. Jadi ada kelompok yang menyadari akan ujiannya, ada kelompok yang tidak menyadari bahwa itu ujian. Bahkan yang ketiga, ada orang yang mencari ujian baru. Itulah tipologi manusia yang progresif, selalu mencari tantangan baru. Dengan tantangan baru itulah kemudian ia punya peluang untuk naik kelas. Orang yang tidak pernah mau mencari tantangan baru, orang ini sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk naik kelas. Hadirin Bapak dan Saudara, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyunas asyaddu bala'an, siapa manusia yang paling besar, paling tinggi, paling sulit ujiannya? Qala, Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi, summal amsal fan amsal, orang-orang yang derajatnya kira-kira di bawah sedikit nabi, kemudian di bawahnya lagi. Tidak ada nabi yang tidak berkualitas, baik secara vertikal di hadapan Allah maupun secara horizontal di depan sesama manusia. Semua nabi, semua rasul adalah makhluk yang berkualitas, punya integritas, punya kapasitas, sehingga mereka diberikan ujian demi ujian yang jauh lebih sulit daripada manusia pada umumnya. Disitulah para rasul, para nabi naik kelas. Maka kalau kemudian kita melihat klasifikasi kelas keimanan, hanya para rasul yang al-imanu yazid, bertambah terus. Sementara kita manusia biasa yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Malaikat stabil. Tapi rasul, nabi, imannya selalu naik. Apa artinya? Bahwa untuk mendapatkan kelas lebih tinggi dan terus menerus
berjalan menapaki tahapan demi tahapan ke atas, kuncinya adalah satu, menyadari akan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, menghadapinya dengan cerdas dan sabar. Dan yang ketiga, cari terus ujian yang lebih tinggi kalau kita ingin kelasnya naik. Tidak ada orang sukses tanpa ujian yang lebih tinggi. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh misalnya, khususnya para mahasiswa selesai S1, ujiannya tidak akan seberat ketika ia lulus S1 mengambil untuk program pasca sarjana S2, ngerjain tesis. Selesai ngerjain tesis di wisuda, kemudian ambil S3, ngerjain disertasi. Ini ungkapan orang yang sudah pada doktor. Saya ketika tanya kepada teman-teman, tidak ada hidup yang lebih menderita daripada mengerjakan disertasi. Maka disertasi yang baik adalah disertasi yang lulus, yang selesai, bukan disertasi yang diimajinasikan. Ungkapan ini muncul betapa beratnya ketika orang harus menyelesaikan S3. Jadi Bapak dan Saudara, adik-adikku sekalian, khususnya para mahasiswa, ketika Anda ingin naik kelas, maka selesai Anda di wisuda, ambil S2. Cari tantangan baru, cari ujian baru. Naik lagi, selesai, cari S3 untuk menyelesaikan disertasi. Jika Anda punya satu disiplin keilmuan, cari keilmuan yang lain sebagai sebuah tantangan. Ketika Anda kelas karyawan, maka naikkan kelas Anda menjadi investor, bila perlu menjadi bisnismen. Tentu ujiannya berat. Karyawan yang terpenting akhir bulan swasta dia dapat, atau awal bulan ASN dia dapat, di zona nyaman. Mereka nggak sadar bahwa ketika nanti pada saatnya umur 58, 60 tahun, 65 tahun bagi dosen pensiun, gaji yang barangkali profesor gajinya itu adalah 25 sampai 30 juta kembali menjadi gaji 4 juta. Tentu itu sesuatu yang tidak nyaman. Begitu banyak profesor yang kemudian selesai dan pensiun, hidupnya menderita. Kenapa? Ada peluang untuk cari tantangan baru, menjadi investor atau menjadi bisnismen. Satu contoh. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, ujian memang membuat kita berada di zona tidak nyaman, dan tidak ada Rasul yang Allah turunkan itu berada di zona nyaman. Semua berada di zona yang tidak nyaman. Maka kenyamanan mereka adalah ketika ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, menggantungkan semua ikhtiarnya, apapun hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah merencanakan, azam itu merencanakan, kemudian dari rencana itu engkau ikhtiarkan, maka bertawakallah kepada Allah, karena hasil itu adalah otoritatif Allah, bukan otoritas manusia. Otoritas manusia adalah berikhtiar, memperbaiki ikhtiar sampai ikhtiar yang terukur sekalipun, tetapi otoritas hasil tetap ada di tangan Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ikhtiar kita. Kita ikhtiar di jalur A, tapi ternyata hasilnya di jalur B. Banyak orang yang ikhtiar di jalur C, tetapi justru Allah buka kesuksesannya di jalur D. Itulah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap ikhtiar hambanya. Dolim Allah kalau menyia-nyiakan setiap ikhtiar hambanya. Kalau ia tidak sukses di satu tempat, ia akan dibukakan kesuksesan di tempat yang lain. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pahami dan sadari setiap ujian. Ada istilah intensionalitas. Ini istilah filosofi. Intensionalitas adalah sebuah kesadaran terhadap apa yang kita lalui, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Seringkali kita datang dari kos-kosan, kita datang dari rumah, kita datang dari kantor ke sini, berapa gedung yang kita lewati, seringkali kita tidak sadari. Setinggi apa gedung itu kita tidak sadari. Itulah istilah intensionalitas, istilah sebuah kesadaran. Allah berkomunikasi setiap saat kepada kita.
melalui sebuah dinamika kehidupan sehari-hari kita. Ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Hanya orang-orang yang menyadari inilah yang melihat sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah perubahan diri. Hadirin Bapak dan Saudara, kuncinya adalah pada intensionalitas, pada kesadaran. Kesempatan Allah sampaikan kepada kita everyday, setiap hari, setiap jam. Sebagian kita menyadari kemudian mengambil kesempatan itu, sebagian kita mengabaikan kesempatan itu dan berlalu. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, 5 tahun berlalu, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi stagnasi. Ada istilah dure dalam bahasa Inggris, duration, dalam bahasa Indonesia durasi. Waktu yang Allah berikan, ada waktu objektif yang disebut dengan waktu kuantitatif, ada waktu subjektif yang disebut dengan waktu kualitatif. Bergantung kepada kita. Allah berikan kepada kita barangkali banyak persamaan, tetapi ada di antara kita yang mengambil itu sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada yang melihatnya sebagai sebuah musibah. Ini hanya persoalan persepsi, the game of perception. Ketika persepsi kita salah, maka perilaku kita akan salah. Kalau persepsi kita benar, perilaku kita akan benar. Nabi ingatkan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad, wa idza fasadat fasadal jasad, ala wa ya al qalb. Artinya apa? Bagaimana kita membangun sebuah persepsi yang on terus menerus sehingga bisa menangkap apa yang dikomunikasikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana tangkapan itu akan sangat bergantung kepada satu hal, apa visi hidup kita. Hadirin Bapak dan Saudara, setiap Rasul, setiap Nabi punya visi hidup, sehingga setiap kesempatan yang Allah berikan, setiap apa yang mereka lihat itu terkorelasi dengan visi. Ketika kita tidak memiliki visi hidup, maka semua benda di hadapan kita seperti mati, semua kejadian di hadapan kita seperti barang mati. Tetapi ketika kita memiliki sebuah visi hidup, segala hal yang terkait dengan visi kita akan begitu tampak dan bisa kemudian menggugah kita untuk kita ambil. Inilah pentingnya kita melihat membangun sebuah visi di dalam kehidupan kita. Ada yang ditanya, apa cita-citamu? Cita-cita saya masuk surga. Terlalu abstrak. Apa cita-citamu? Pengen jadi orang kaya. Terlalu abstrak. Apa cita-citamu? Ingin sarjana. Terlalu abstrak. Sebuah cita-cita harus konkret, jelas, terukur. Di situ cita-cita dikemas di dalam bahasa langit maupun bahasa bumi. Hablum minallahnya jelas, hablum minannasnya jelas, kualitasnya jelas, kuantitasnya juga jelas. Hadirin Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Allah ingatkan kepada kita dalam salah satu surat, Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, dinamika baik itu terasa nikmat atau musibah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk membangun sebuah kualitas diri di dalam kehidupan hambanya. Bahwa Allah itu Al-Aziz. Bagi mereka yang tidak mengambil kesempatan itu, Allah Aziz, tegas Allah sikapnya kepada kita. Tapi bagi mereka yang kemudian menginsafi, lalu menyadari itu dan mengambil yang baik, maka Allah itu Ghafur. Allah itu akan memberikan peluang. Kesimpulan yang pertama, tetapkan visi kehidupan kita, visi yang menyangkut dunia dan akhirat kita. Ketika kita menetapkan visi itu, maka dengan sendirinya semua kesempatan yang Allah berikan di depan mata kita terasa dan terlihat bahwa itu kesempatan, sehingga otak kita akan menuntun kita untuk menyadari dan mengambil kesempatan itu. Tapi jikalau kita tidak memiliki visi, maka tidak tampak itu ujian demi ujian, kesempatan demi kesempatan yang Allah sajikan buat kita. Banyak orang gagal karena tidak punya visi. Banyak yakinlah bahwa ketika kita sudah menetapkan masa depan kita, Allah akan membimbing kita, Allah akan menuntun kita, sekaligus itu menjadi proposal kita kepada Allah.
Oleh karena itu, jangan pernah punya visi yang hanya kuantitatif belaka, yang hanya berisi tentang urusan dunia. Tapi bagaimana kita mengemas urusan dunia itu untuk kita persembahkan dengan Allah. Misalnya memberi manfaat secara sosial, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bangsa. Itu mesti ada menjadi sebuah eksistensi kita sebagai hamba Allah.